Selain kita doa, maka kita perjuangkan. Makanya al-ulama mengatakan mengangkat pemimpin yang adil adalah wajib fardu kifayah. Mengangkat pemimpin yang adil itu wajibuddin bisyara' la bil 'adl. Fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, saudara. Kalau nggak ada yang berjuang untuk mengangkat pemimpin adil, dosa semuanya, saudara. Maka bagaimana caranya mengangkat pemimpin adil? Saya teringat almarhum al-maghfur Habib Muhammad bin Ahmad Fadak, ceramah terakhir yang beliau sampaikan rahimahullah rahmatal abrar ketika maulid di Al-Khairat. Beliau katakan kalau kita milih pemimpin lihat 3 hal. Kata beliau pesan dari Habib Zain bin Ibrahim bin Suwaid, lihat 3 hal. Yang pertama lihat surah, fisiknya, karena di antara syarat pemimpin disebutkan fuqaha, dia harus mampu menjalankan tugas. Nggak boleh dalam keadaan buta, nggak boleh dalam keadaan kupingnya nggak mendengar, nggak boleh dalam keadaan tubuhnya udah nggak mampu memban amanah. Lihat surah. Yang kedua lihat sarirah, lihat bagaimana kepribadiannya, sholatnya rapi apa enggak, baca Qurannya seperti apa, fasik atau tidak orangnya, saudara, bagaimana dia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga lihat sirah, surah, sarirah, sirah, lihat track recordnya, bagaimana selama ini dia terhadap umat Islam, bagaimana dia terhadap kepentingan Islam, bagaimana hubungannya dengan ulama, bagaimana hubungannya dengan majelis-majelis ta'lim. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Jangan sampai kita pilih pemimpin dengan hawa nafsu, jangan sampai kita pilih pemimpin gara-gara fanatisme, dan jangan sampai kita pilih pemimpin gara-gara duit, saudara. Imanuhum fi amflofihim, saudara. Banyak atau tidak yang begitu? Banyak atau tidak? Hati-hati, diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari? Salasun, 3 golongan, la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan Allah Ta'ala nggak akan ngajak bicara mereka di hari kiamat, nggak akan mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 golongan tersebut? Hati-hati, saudara. Salah satunya kata Rasulullah, man baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunya, fa in a'tahu waffalahu, fa in lam yu'tih lam yuwaffilahu. Siapa yang baiat kepada imam? Kalau kita lihat takyif fikih, saudara, kalau kita bicara fikih nawazil, ini sekarang pemilu, kalau kita mengatakan bentuk kenegaraan itu sah, berarti pemilu itu baiat, saudara. Itu takyif fikih. Maka jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara dunia. Kata Rasulullah, orang yang baiat kepada imam gara-gara dunianya, gara-gara dapat fulus. Kalau nggak dapat fulus nggak mau milih. Yang mana yang ngasih itu yang saya pilih. Yang mana yang bantu pesantren untuk kepentingan pribadinya itu yang saya pilih, walaupun zalim, walaupun fasik, walaupun nggak sholat dan lain sebagainya. Saudara, kata Rasulullah SAW, orang yang baiat kepada pemimpin, penyebab dia baiat karena dunianya, karena dapat uang. Saudara, kalau nggak dapat uang nggak mau baiat. Kata Rasulullah, itu termasuk 3 golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ancaman Nabi Muhammad, hati-hati. Tadi guru kita Habib Ahmad Al-Kaf ngingetin ini dekat pemilu. Ancaman Nabi Muhammad, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang terima sogokan, dua-duanya di neraka. Saudara, semakin banyak orang ngeluarin uang dalam milih pemimpin, nanti makin banyak korupsinya, saudara. Catat baik-baik. Makin banyak ngeluarin uang, makin banyak korupsi. Makin banyak orang nyogok, makin banyak fasik. Maka saudara, pikir baik-baik. Jangan milih pemimpin kecuali karena ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu